Selamat pagi, Shalom. Jumpa kembali Bapak dan Ibu dalam program Sabda Sadik Gereja GSJ Cewek Sentul. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan yang sudah kami terima. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tidak kurang apapun. Kami percaya Tuhan, saat kami bangun, kami buka mata, Engkau menyediakan berkat yang terindah buat kami. Saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami akan semakin dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, urapi ya Tuhan akan kami yang mendengarkan Sabda Sadik pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerja menyampaikan firman Tuhan, untuk firman Tuhan boleh bertumbuh di tanah hati kami yang paling subur. Berbicaralah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini mengambil judul adalah Didikan Tuhan Menyelamatkan. Mari kita buka bersama di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita berbicara mengenai didikan. Bicara mengenai didikan itu gak enak ya, karena memang ada didikan yang memang didikan lemah lembut, ada didikan yang keras. Saya dididik oleh orang tua saya, bapak saya khususnya itu dengan keras. Sebagaimana kalau menurut saya layaknya seorang militer, tapi nggak seperti begitu sih. Jadi ayah saya itu sangat begitu dominan untuk mendidik anak perempuannya. Beliau mengatakan bahwa kamu anak perempuan itu harus kuat. Kamu tidak boleh menggantungkan hidupmu sama suami. Apapun itu pokoknya kamu kelihatan kamu tuh loyo dan segala macam. Jadi kamu harus bisa untuk berdiri sendiri dan harus bisa mandiri. Saat itu saya hanya seorang anak-anak ya, dan mana mungkin itu nyangkut ke otak saya gitu bahwa hal yang seperti itu akan saya terima kan dalam hidup saya. Buat saya itu saya bilang, aduh ngapain sih saya mesti dengerin yang kayak begini gitu. Kenapa saya tidak bisa bebas menjalankan kehidupan masa muda saya? Ya, sampai ayah saya itu beliau tuh mengekang kehidupan kami, anak perempuan khususnya ya. Kami dibatasi untuk segala macam. Itulah didikan yang saya terima dari ayah saya. Dan tidak ubahnya didikan yang saya terima dari ibu saya. Ibu saya ini ya didikan Belanda. Zaman beliau juga dididik dengan cara Belanda. Yang mana semuanya itu serba tertib, serba teratur. Ya. Dan demikian juga itu diterapkan pada kami. Mulai dari cara kami duduk, kami bersikap, kami makan, kami berjalan. Wah, pokoknya itu luar biasa ya. Benar-benar saat itu kami rasanya nggak kuat deh mau menjalani semua hidup ini gitu. Sampai hati saya saat itu berbicara, awas ya, nanti kalau aku udah besar pokoknya aku mau hidup yang bebas. Aku mau hidup yang sesuai dengan aku punya mau. Gitu, awas aja nanti. Nah, hal demikian ya, itu saya tidak pungkiri bahwa itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan itu pun tidak saja terjadi pada saat anak-anak muda atau anak-anak kecil, tidak. Bahkan orang-orang yang sudah tua pun juga akan begitu. Ada yang seperti itu, ya. Nah, kemudian saya menikah dan punya keluarga, punya anak. Pada saat saya menjalani yang dikatakan real life, ya, di situ saya langsung teringat oleh orang tua saya. Waduh, benar juga ya. Didikan papa, didikan daddy saya, didikan ibu saya. Itu saya terapkan kepada, ya saya tidak menerapkan sebagaimana sekerasnya orang tua saya mendidik, tidak. Tapi saya mengambil sisi positifnya untuk mendidik anak-anak saya. Jadi saya pun harus bisa bagaimana membawa mereka untuk menuju kepada satu jalan yang baik,
ya, menuntun kepada jalan yang baik. Dan akhirnya saya pun berpikir, ya, merenungkan bahwa ternyata didikan orang tua saya itu tidak sepenuhnya salah. Bukan karena mereka tidak mengasihi saya, tapi justru di balik semua kekerasan itu, ya, orang tua saya itu mendidik saya dalam kasih, ya. Sekeras apapun didikan orang tua, ujungnya adalah kasih, ya. Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Saya percaya pada saat kita mendidik anak-anak kita, kita mendidik diri kita sendiri untuk kita berada di jalan yang benar, ya, Tuhan akan membawa kita kepada jalan yang memang sebenarnya harus kita jalani, ya. Didikan orang tua di dunia seperti begitu, ya. Walaupun keras, tapi di balik semua itu ujungnya adalah kasih. Apalagi didikan Tuhan. Didikan Tuhan itu adalah sebuah sarana yang dipakai Tuhan supaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ya, Tuhan mendidik umatnya layaknya seorang bapa mendidik anaknya. Ya, Tuhan mendidik anaknya. Amsal 3 ayat 11-12 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Ayat 12, "Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Percaya Bapak Ibu bahwa kita adalah anak yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, kita harus mau dididik oleh Tuhan. Kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus membawa kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk menyelamatkan hidup kita. Ya, terkadang didikan Tuhan itu memang kita nggak bisa terima dengan akal sehat kita. Ya, dengan mata kadang-kadang kita melihat, hati bicara beda gitu. Ini semua nggak nyambung. Tapi percaya Tuhan membawa kita bukan ke padang gurun, tapi Tuhan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Amin, Bapak Ibu. Cara Tuhan berbeda memang mendidik kita. Untuk itu janganlah kita menolak didikan Tuhan. Ibrani 12 ayat 5b-6 berkata, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Amin. Kita diakui sebagai anak oleh Tuhan. Dia ajar kita, Dia kasihi kita. Bapak Ibu yang terkasih, baiklah kita menerima didikan Tuhan ini. Karena didikan Tuhan kita ini membawa kita kepada keselamatan pada kita. Jangan kita berpikir bahwa didikan Tuhan ini akan membawa kita kepada sesuatu hal yang berat. Memang berat. Hidup ini berat, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, percaya segala perkara dapat dilakukannya. Karena Tuhan yang memampukan kita. Kita dididik dengan benar, tentu kita akan menjadi benar. Kita dididik dengan baik, kita akan menjadi orang baik. Orang tua di dunia aja bisa mendidik anak-anaknya, menghajar anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Saya percaya kita yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti diberikan dan disiapkan berkat yang melimpah atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.